kalau seandainya ada peserta yang join kemudian terputus, dia keluar kemudian join lagi, itu di bagian sini nanti akan bertambah terus, join out begitu. Akan ada banyak, semakin panjang. Kalau banyak peserta yang memang keluar masuk, di sini akan kelihatan banyak sekali. Jadi ini sangat detail. Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Pada hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana kita mendapatkan daftar kehadiran peserta meeting pada Google Meet. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Google Meet merupakan salah satu aplikasi online yang biasa kita gunakan, selain dari Zoom atau Microsoft Teams. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap aplikasi ini. Kalau di Google Meet kita memang tidak ada fitur yang memang langsung kita bisa mendownload peserta meeting online tersebut. Sementara kalau di Zoom ataupun di Microsoft Teams, kita bisa langsung mendapatkan pada menu report. Lalu bagaimana cara mendapatkan daftar kehadiran atau attendance pada Google Meet? Saksikan video berikut. Tutorial cara mendapatkan daftar kehadiran pada Google Meet. Baiklah, sekarang saya sudah berada pada tampilan Google Meet, jadi saya akan membuat meetingnya terlebih dahulu. Pertama kita klik join or start meeting, kemudian kasih nama aja. Saya tulis GM aja ya untuk Google Meet, kemudian continue. Oke, ini tampilan pertamanya. Ada saya di sana. Hai, itu kamera webcam ya. Kemudian saya tutup saja kameranya. Begitu juga saya tutup juga dengan mic-nya ya. Ini hanya untuk tutorial saja. Dan selanjutnya kita pilih join. Jadi sekarang ini sebagai admin ya yang menjalankan meeting sudah join terlebih dahulu, dan tentu saja untuk mendapatkan itu meeting code-nya kita harus copy dan dibagikan kepada siapa yang akan bergabung pada meeting ini kan, seperti biasa. Jadi saya akan mencoba untuk minta salah satu user untuk bergabung dengan memberikan kode meetingnya. Oke, begitu juga saya matikan mic dan kameranya, kemudian klik join. Oke, sekarang sudah join, sudah terlihat di sini ada dua, yaitu demo dengan itu salah satu peserta lagi. Ini yang di bagian kanan ini adalah peserta ya, sementara yang di bagian kiri ini adalah saya sebagai admin. Kalau sudah join ini saya tutup saja. Nah, kalau kita bisa lihat di sana sudah ada dua peserta. Kemudian kita juga bisa menentukan kalau mau tampilannya grid view atau apa, di sini bisa change layout. Untuk bisa melihat kita pakai tile saja supaya nampak semuanya. Oke. Nah, sekarang udah ada dua kan? Kalau dilihat di sini memang tidak ada menu. Bagaimana cara kita mendapatkan attendance itu? Di seluruhnya di bagian setting juga tidak ada menu untuk mendapatkan attendance. Yang kita perlukan adalah satu tambahan atau add-on dari Google lain, yaitu namanya Google Meet Attendance. Ini bisa didapatkan di Chrome Web Store. Kalau tidak ada, nanti silakan klik saja di link pada deskripsi video ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah add to Google Chrome. Jadi karena saya pakai browser Google Chrome ya, jadi add to Google Chrome, kemudian klik add. Kemudian nanti akan diminta verifikasi email, lakukan seperti email yang sedang digunakan pada meeting ini. Nah, di sini sekarang sudah ada tandanya centang hijau, yaitu Google Meet Attendance. Selanjutnya kalau sudah terinstall, kita kembali ke meeting tadi. Kalau dilihat di sini tidak langsung muncul kalau kita sudah login ya. Memang seharusnya adalah install dulu, kemudian baru masuk ke Google Meet. Kalau sudah termasuk Google Meet seperti ini, baru install, yang harus dilakukan adalah kita keluar dulu. Oke, setelah itu kita rejoin. Nah, ketika kita join itu akan ada tampilannya seperti ini. Tapi sebelum itu kita lihat, baca ini ya. Ada petunjuk-petunjuknya. Kalau sudah di next saja, silakan ditutup saja. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah gabung kembali pada meeting yang sudah kita buat tadi. Karena sekarang add-on-nya udah keluar ya. Kita join meeting. Saya matikan ini supaya tidak feedback. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian ini ada satu tampilan yang
pop-up di layar ya. Pop-up di layar, kemudian langsung di situ membaca siapa peserta yang ikut join. Siapa peserta yang ikut join, dan ini juga kita bisa jadikan panjang. Kalau seandainya pesertanya banyak, kita bisa klik. Oke, kita bisa klik. Kemudian di sini ada berbagai menu. Kalau di bagian ini ada edit kelas, jadi ada beberapa kelas yang nanti bisa dimodifikasi di sana. Dan tentu saja ada settingnya. Di bagian setting ini nanti kita bisa menentukan tampilan dari file yang akan kita download nanti itu akan berbentuk Excel ya. Apakah mau tampil di last name dulu atau first name dulu, atau kita bisa membuat secara manual. Kalau saya lebih biasa menggunakan first name. Dan ada menu-menu lain yang kita bisa pelajari di sana lebih detail. Tapi untuk basicnya seperti itu. Setiap kita habis melakukan setting, silakan tutup saja. Silakan tutup saja seperti itu, dan ini sudah ada. Jadi nanti kalau ada yang join lagi, itu nama-nama peserta meeting itu akan ada di bagian bawah sini. Semuanya akan tersusun seperti itu. Kemudian kita juga nanti bisa download. Kalau di dalam perjalanan sedang meeting, kita bisa download, lakukan saja klik save. Oke, jadi lakukan saja klik save. Maka dia akan mendownload file Excel. Jadi kalau kita buka filenya kan seperti ini. Oke, jadi kalau kita buka filenya akan seperti ini. Kita lihat di sini bagian attendance, kita bisa mendapatkan tanggal berapa. Oke, kemudian waktunya kita mulai meeting itu jam berapa. Kemudian di sini juga ada Meet ID-nya ya. Meet ID-nya kalau dia pakai email nanti akan ketahuan semuanya di sini. Dan bahkan kalau di bagian ini itu akan mengetahui kalau seandainya ada peserta yang join kemudian terputus, dia keluar kemudian join lagi, itu di bagian sini nanti akan bertambah terus, join out begitu. Akan ada banyak, semakin panjang. Kalau banyak peserta yang memang keluar masuk, di sini akan kelihatan banyak sekali. Jadi ini sangat detail. Ini ada namanya, kemudian dia bergabung nanti pakai email apa dan sebagainya. Kemudian kalau dia menulis komen atau masuk jam berapa, kemudian melihat jam berapa, itu di sini sangat detail. Kemudian di bawahnya juga ada alamat Google Meet-nya. Dan tentu saja ini sebenarnya kalaupun tidak mau download juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ketika nanti meeting ini kita selesai menggunakan, dia akan otomatis mendownload untuk Excel-nya. Jadi walaupun di tengah perjalanan itu kita tidak tidak download, di akhir nanti semua recapnya itu akan terdownload secara otomatis. Jadi tentu saja ini sangat membantu untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan attendance atau kehadiran pada Google Meet. Karena biasanya bagi seorang pendidik ataupun siapa saja yang menjalankan meeting, itu biasanya akan hanya mendapatkan ikon-ikon kecil seperti ini, banyak sekali. Dan kita tidak mempunyai rekap siapa saja yang sebenarnya bergabung, di menit berapa mereka bergabung, lambat atau tepat waktu, dan kita juga tidak tahu kapan mereka live meeting dan sebagainya. Justru dengan ini kita mempunyai rekod yang jelas, kita juga mempunyai laporan siapa saja yang hadir pada meeting yang kita buat pada Google Meet ini. Kemudian kalau ini seandainya sudah selesai, itu kan sedikit agak mengganggu ya, karena dia transparan begitu. Biasanya saya akan kecilkan seperti ini dan saya simpan di bagian bawah saja. Jadi kalau kita perlu, nanti kita tinggal ambil begitu saja. Baik, kalau sudah selesai nih, katakan meetingnya kalau sudah selesai, kita akan lihat apakah dia akan download Excel-nya setelah meeting kita tutup. Anggap saja ini meetingnya sudah selesai, kita langsung leave all ya. Jadi kita tutup sebagai admin, kita leave all saja, kita tutup meetingnya. Oke. Nah, lihat di sini dia akan langsung mendownload filenya. Nah, ini filenya yang kita download tadi. Jadi kita bisa mendapatkan recapnya seperti ini. Ya, kita bisa melihat show summary, jam berapa ini anak bergabung, kemudian di menit berapa dia melihat. Semuanya terekap dengan sangat rapi sekali, dan ini tentu saja sangat memudahkan pekerjaan kita di kemudian hari. Baik, demikian adalah tutorial singkat saya bagaimana cara kita mendapatkan kehadiran pada Google Meet dengan tambahan add-on yaitu
Google Meet Attendance, dan sangat mudah untuk diinstal ya, karena dia memang support untuk Google Chrome. Demikian, mudah-mudahan materi ini memberi manfaat dan sedikit pencerahan serta memudahkan pekerjaan kita dalam merekap kehadiran pada Google Meet. Terima kasih telah menonton dan memberikan dukungan pada channel ini, dan tentu saja bagi siapa yang belum subscribe itu dibantu dengan menekan klik tombol subscribe pada channel ini ya, sehingga akan mengetahui update-update terbaru pada video yang akan saya unggah setelah ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa lagi. Bye.